Segala ku pandang kerli bintang nonjol di sana. Ku dengar suara melodi cinta yang menggema, terasa kembali gelora jiwa mudaku. La 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 la. Kopi dangdut yang ceria. Kopi dangdut hafal ya. Halo kawan. Boleh kawan-kawan tertawa. Memang ini konten berbagi apapun itu ya, yang masih ada kaitannya dengan kehidupan. Walaupun mungkin kadang juga hiburan itu juga hal yang ada di dalam kehidupan ini juga tidak terlepas dari hiburan juga. Nah, siapa tahu ya, ketidakhafalan saya di dalam lagu-lagu itu, kefalesan saya dalam menyanyikan lagu itu, ketidakhafalannya, liriknya itu bisa membuat jenengan tertawa, geli mungkin ya, atau ya pokoknya tertawa, jenengan gembira, itu sudah alhamdulillah kalau saya bisa membuat jenengan bahagia, minimal tertawa. Dan saat tertawa jenengan mudah-mudahan terlepas segala, mungkin kalau yang sedang sedih terlepaslah kesedihan dari dalam hatinya. Jadi memang sengaja saya tadi kadang ya, konten-konten ini kadang saya awali dengan lagu gitu ya, karena memang pada dasarnya saya sendiri juga senang lagu-lagu gitu ya, musik-musik gitu. Saya senang musik yang jadul ataupun baru ataupun apa, pokoknya yang saya cocok saya dengerin, kok saya srek, enak didengar, saya suka dengerinnya ya, kadang saya nyanyikan. Masalahnya yang jadi masalah itu bukan soal lagunya, tetapi yang bermasalah sebenarnya diri saya sendiri, karena suara saya itu tidak pas kalau untuk disuruh nyanyi. Saya tidak memiliki suara yang sangat merdu, bahkan mungkin suara saya ini seperti suara itu geledek ya, sebelum ada suara petir itu biasanya geledek itu dulu lah. Nah persis seperti itu suara saya. Jadi kalau untuk nyanyi itu sebenarnya kurang pas karena nggak ada merdu-merdunya sama sekali. Tapi saya syukuri apa yang telah Allah berikan pada diri saya, dan mudah-mudahan itu bisa untuk menghibur jenengan semua. Dan saya juga tidak pandai bernyanyi, juga tidak hafal lagu, karena saya itu kadang senang, entah itu lagu, entah itu kadang sholawatan juga atau lagu religi juga, itu senang. Cuman masalahnya kadang saya itu nggak hafal gitu, nggak hafal secara menyeluruh gitu. Seneng tapi kadang lirik nggak paham gitu. Jadi ya mohon maaf, masih ditambah lagi suaranya nggak merdu, nggak semerdu Buluh Perindu. Jadi mohon maaf, mudah-mudahan telinga jenengan aman ya, tidak sakit karena mendengar suara saya bernyanyi ya. Oh ya kawan, kita akan berbagi tentang kadang kita itu berbicara itu, apalagi kalau yang kita bicarakan itu sesuatu hal yang serius, dan itu sesuatu yang prinsip gitu ya, yang kalau sampai salah itu bisa berbahaya gitu ya. Maksudnya kalau salah dipahaminya itu bisa berbahaya. Mungkin kadang seseorang itu, karena seseorang itu beda-beda, kadang dia itu memahami sesuatu tetapi saat ingin mengungkapkannya atau merangkai, dia itu kesulitan untuk merangkai kata ya. Contohnya mungkin seperti saya ini, saya tuh nggak terlalu pandai dalam merangkai kata. Jadi kadang untuk mengekspresikan atau mengeluarkan apa yang ada di dalam pikiran atau hati kita, itu kadang yang kita sampaikan itu tidak bisa mewakili secara penuh gitu, secara utuh gitu kadang. Dan itu kalau tidak hati-hati, mungkin kalau itu sesuatu hal yang prinsip, takutnya nanti yang mendengar salah paham, salah memahami gitu ya. Karena kalau
kalau cuman hiburan, bukan hal yang penting gitu, nggak masalah kan, nggak penting juga gitu ya. Tetapi kalau itu adalah sesuatu yang prinsip, misalnya tentang agama atau tentang suatu hal yang itu sangat penting di dalam kehidupan, yang bisa kaitannya bisa membuat seorang itu selamat atau celaka di dalam hidup ini, itu harus berhati-hati. Dan biasanya ulama-ulama yang sudah tingkat tinggi ilmu beliau itu memang kadang malah beliau itu jarang berbicara, jarang ngendikan gitu ya, kecuali yang penting-penting saja, atau malah justru kadang kalau beliau-beliau ngendikan itu kadang ya dibahas itu kayak suatu hal, terkesan sesuatu hal yang remeh atau tidak penting, padahal sebenarnya beliau menyembunyikan banyak hal yang besar dan penting gitu, karena beliau menjaga agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman atau pemahaman yang salah di masyarakat yang itu bisa menyesatkan umat. Itu yang sangat ditakuti oleh para ulama-ulama. Para ulama-ulama besar itu biasanya akan takut kalau sampai kalimat beliau itu dipahami salah atau disalahpahami sehingga membuat umat tersesat. Padahal apa yang beliau sampaikan benar sebenarnya, cuman karena pemahaman setiap orang tingkat pemahamannya berbeda, bisa saja difahaminya salah. Kemudian dan yang repotnya kalau yang memahami ini dia sudah yakin dengan pemahamannya, jadi kemudian di saat dikasih tahu bahwa dia itu salah gitu, dia kekeh, dia tidak mau mendengar lagi karena yakin bahwa pemahamannya itu betul. Nah, ini yang berbahaya kan, ini sangat berbahaya dan bisa membuat seseorang jadi tersesat. Jadi kalau mendengar sesuatu yang sekiranya itu masih rancu untuk pemahamannya itu benar enggaknya, kita jangan terlalu percaya diri bahwa pemahaman kita benar lah, intinya seperti itu. Saat kita mendengar atau memahami sebuah ilmu pengetahuan, misalnya kita mendengar ceramah gitu, yang disampaikan beliaunya itu memang benar. Kalau yang disampaikan itu memang benar, kalimat-kalimat yang benar gitu, tetapi masalahnya yang menerima itu benar apa tidak gitu, sesuai tidak dengan yang dimaksud, yang diinginkan. Dan jadi itulah kita kalau bisa harus banyak belajar. Kalau bisa itu justru bertemu langsung sebisanya, itu kalau jauh lebih bagus kalau belajar itu bertemu langsung. Jadi kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan, ada guru yang bisa ditanya. Ya memang repotnya media sosial itu kadang yaitu informasi bisa diterima tetapi susah untuk dikonfirmasi. Gimana mau mengkonfirmasinya ini benar apa salah, pemahamannya ini yang benar bagaimana, apakah pemahaman yang diterima itu benar apa salah, memahaminya gitu sulit, karena sulit untuk berkomunikasi karena yang ada adalah video-video ya. Tapi kalau ketemu langsung dengan beliau-beliaunya gitu, para guru-guru gitu, langsung para ulama gitu ya, itu bisa seandainya jenengan itu belum paham atau pemahaman jenengan bisa menyampaikan bahwa apa yang beliau sampaikan apa, kemudian yang jenengan pahami apa, bisa jenengan tanyakan itu pemahaman Anda itu benar atau salah. Jadi kalau kita memang hanya mendengar dari sebuah media sosial atau apa, sebaiknya jangan terlalu percaya diri dengan apa yang kita pahami. Lebih baik kita konfirmasikan atau kita tanyakan kepada orang yang lebih tahu, agar kita terhindar dari salah paham atau memahami sesuatu dengan pemahaman yang salah. Karena pemahaman yang salah, kalau itu hal yang sangat pakem, bisa berbahaya, bisa membuat kita tersesat. Dan itu kita harus berhati-hati. Masalahnya takutnya sudah salah paham, memahaminya salah, terus dia meyakini bahwa apa yang dia pahami itu benar gitu, cara pemahamannya dia itu benar gitu. Jadi tidak mau diingatkan, saat ditegur diingatkan, dia tidak mau, kekeh dia dengan pendiriannya karena menganggap pendapatnya itu, cara pemahamannya dia itu benar, dan ini sangat berbahaya. Jadi jangan terlalu percaya diri. Kalau mendengar sebuah ilmu, lebih baik ditanyakan kembali untuk mengkonfirmasi benar tidaknya.